Ya baik Bapak dan Ibu Persekutuan adalah laki-laki sektor selebrasi diberkati Tuhan. Selamat sore dan shalom. Baiklah kita boleh siap diri. Daripada kita di sore hari ini boleh berkenalan, ditentukan boleh mengundang Bapak Ari untuk melayani ibadah di sore. Kepada Bapak kami persilakan. Selamat sore Bapak-Bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menghadap Tuhan, untuk itu saya menyebut Bapak-Bapak, Bapak berdiri. Sektor Sola Gratia ini didasarkan di dalam nama Allah, Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Masih tetap berdiri ketika cari dan menyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 4 pada ayatnya yang pertama. Hari sembah yang maha besar, Tuhan, janganlah menghukum kami dalam geramu, dan janganlah menghajar kami dalam kepanasan murka-Mu. Sebab matamu memandang menembus ke dalam dosa. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati dan segala keinginan kami, bahkan segala keluhan pun tidak tersembunyi bagimu. Ya Tuhan, kami mengaku segala kesalahan. Janganlah tinggalkan kami ya Tuhan, Allah kami, janganlah jauh daripada kami. Kita cari dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425. Dosa beneran, kirimlah cahayamu, kirimlah berita Injil, menentang yang terlelah, kirimlah berita Injil, menentang yang terlelah. Pembacaan Alkitab di sore hari ini terambil dalam Kolose 4 ayat 5 sampai dengan 6 untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 356, Datanglah Kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya
untuk semua baca secara bersama-sama. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab pada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Nas bacaan kita Kolose ayat 4 ayat 5 sampai dengan 6 dengan tema bulangan hidup tangguh di tengah perubahan zaman, serta tema mingguan atau tema di minggu ini adalah karakter hidup orang benar yang memiliki 3 pokok pikiran. Pokok pikiran yang pertama, panggilan untuk memiliki karakter hidup orang benar dalam menjalani kehidupan tidak pernah berhenti disampaikan oleh kepada setiap umat Allah. Sebagian orang kemudian akan bertanya, mengapa harus seperti itu? Paling sederhana yang mengatakan bahwa gereja adalah lembaga keagamaan yang di dalamnya umat percaya terus dituntut memahami Allah dan memuliakannya dalam kata dan perbuatan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya gereja mewartakan pentingnya karakter hidup sehingga melalui pewartaan itu umat Allah terus dituntut untuk memperbaharui diri guna memuliakan Allah dalam setiap kata dan perbuatannya. Lebih daripada itu, gereja memahami bahwa zaman yang terus berubah atau zaman yang terus berkembang memiliki dampak positif dan negatif yang patut direspon secara bijak oleh umat. Oleh karena itu, dengan dimilikinya karakter hidup yang benar, maka gereja meyakini bahwa umat Allah akan mampu menjalani hidup dengan tangguh di tengah perubahan zaman. Seruan untuk memiliki karakter hidup benar turut tersampaikan dalam teks-teks Alkitab, salah satunya dalam Kolose 4 ayat 5 sampai 6 yang baru saja kita baca. Teks Kolose 4 ayat 5 sampai 6 merupakan kesatuan dengan narasi peraturan rumah tangga, yakni ketetapan atau perintah atau tindakan kepada setiap anggota keluarga dalam relasinya masing-masing, seperti seorang istri kepada suaminya, bandingkan Kolose 3 ayat 18. Selanjutnya suami kepada istri, bandingkan Kolose 3 ayat 19. Bahkan orang tua kepada anak, bandingkan Kolose 3 ayat 20 sampai dengan 21. Hamba kepada Tuhan, bandingkan Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Tuhan kepada hamba, bandingkan Kolose 4 ayat 1. Dan masyarakat pribumi atau masyarakat asli kepada orang-orang asing, bandingkan Kolose 4 ayat 5. Menariknya, jika kesatuan pasal ini dicermati, maka dapat ditemukan bahwa narasi peraturan rumah tangga didasarkan pada kasih Kristus. Itu artinya kasih Kristus melalui pengorbanannya harus menjadi dasar atau landasan setiap umat dalam membangun relasi dengan sesamanya. Secara khusus, pada Kolose 4 ayat 5 sampai 6 kita melihat beberapa karakter hidup orang benar yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya, yaitu hidup dengan penuh hikmat pada ayat yang kelima,
dan memiliki kata-kata yang penuh kasih pada ayatnya yang ke-6. Kedua perintah tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setiap umat percaya pernah atau sementara dan akan terus berelasi dengan yang lain. Dengan relasi tersebut, maka umat percaya wajib untuk memperlihatkan hidup yang benar melalui tutur dan perbuatan mereka. Perintah untuk hidup dengan penuh hikmat pada ayat yang kelima mengarahkan setiap umat percaya untuk senantiasa memandang salib Kristus. Dengan pandangan yang selalu diarahkan pada salib Kristus, maka umat akan mampu memahami kehendak Allah dalam setiap perjalanan kehidupannya. Sejalan dengan itu, maka umat kemudian dituntut untuk memiliki kata-kata yang penuh kasih, sehingga mereka tahu bahwa memberi jawab kepada sesama mereka. Penulis Kolose menyadari bahwa salah satu ancaman dari kehancuran persekutuan adalah kata-kata yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, dengan dimilikinya kata-kata yang penuh kasih, maka persekutuan hidup bersama dapat terjaga sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kristus. Perlu diketahui atau perlu diakui bahwa perkembangan zaman memiliki banyak tantangan dalam upaya membangun relasi yang benar dan adil antara sesama. Teks Kolose 4 ayat 5 sampai dengan 6 patut menyadarkan dan memanggil laki-laki gereja masa kini untuk harus menjalani hidup dengan penuh hikmat dan kata-kata yang dipenuhi kasih. Oleh laki-laki gereja masa kini harus meyakini bahwa hidup berhikmat yang berasal dari Allah akan menuntut setiap kita untuk membawa hidup pribadi dan keluarga pada jalan kebenaran Allah. Dan sebaliknya, dengan tidak dimilikinya hikmat dari Allah dan kasih dalam tutur laki-laki gereja, maka hidup pribadi, keluarga, serta persekutuan cenderung sulit untuk diperjuangkan. Dalam setiap upaya tersebut, berilah waktu untuk melakukan perjumpaan yang intim dengan Allah, sehingga melalui tuntunan rohnya setiap kita, laki-laki gereja, dimampukan untuk memiliki karakter hidup yang benar. Amin. Untuk merespons akan renungan di sore hari ini, saya menyebut Bapak-Bapak untuk berdiri. Kita mengucapkan pengakuan memasuki secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus anak yang Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus melalui darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari kubur, naik ke surga dan akan datang dari sana. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Bapak-bapak disilakan duduk kembali. Bapak-bapak sekalian, kita ada dalam doa siswat. Untuk doa siswat ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Bapak Ais dan diberikan kesesalan. Mari Bapak-Bapak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Kita siapkan seluruh kehidupan kita dan kita ada dalam syafaat. Kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur dan terima kasih kami. Patut tak henti-hentinya kami persembahkan di hadapan hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena begitu besar kasih, cinta, pemeliharaan dan tuntunan Tuhan bagi kami di setiap seluruh kehidupan kami. Dari hari lepas hari perjalanan kehidupan selama sepekan lamanya, Tuhan boleh mempertimbangkan kami di hari demi Tuhan yang kudus. Kami boleh memuliakan Tuhan di maksudnya dan di petang hari yang indah ini. Kami ada lagi dalam satu wujud persekutuan bersama, persekutuan pelayanan laki-laki sektor pulang berhati. Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam kemanusiaan kami sungguh menyadari bahwa kami ini manusia biasa dan tentu tidak lepas dari banyak kesalahan, baik dalam sifat, tutur kata dan perbuatan. Selama keberlangsungan hari-hari kehidupan kami cenderung melakukannya, entah secara nyata maupun tersembunyi. Bapa jauh lebih mengenal itu. Keberdosaan itulah yang senantiasa menghimpit jalan kehidupan kami. Karena itu kami ingin memperoleh kelayakan dari Tuhan. Kami mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan untuk selalu mengampuni kami, supaya dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di pekan yang baru, pekan yang penuh dengan rahasia, kami mampu menjalaninya karena Engkau selalu ada bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengampunan bagi kami. Dan karena itu kami boleh berdoa bagi kehidupan dan kebersamaan kami dalam wujud persekutuan pelayanan bagi kami. Bapa jauh lebih mengenal kami lebih daripada kami ini mengenal diri kami sendiri. Biarlah Engkau menuntun seluruh jalan kehidupan kami, baik dalam peran-peran yang Tuhan amanatkan kepada kami selama kami bersiaran di bumi ini, entah sebagai suami, sebagai ayah, sebagai opah, tapi juga dalam kehidupan saudara-saudara, dalam wujud persekutuan bersama selaku pelayan, selaku pengurus Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Peran-peran juga tambahan yang Engkau karuniakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pensiunan, sebagai guru pegawai, baik pegawai swasta, pegawai negeri, pegawai kontrak, honorer, pencari lapangan kerja, penjual-penjual di pasar, pengojek, driver mobil, pekerja bangunan, petani nelayan, dan sebagainya. Sekecil apapun pekerjaan yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan talentakan bagi kami, biarlah Tuhan tambahkan. Di setiap medan pergumulan pelaksanaan pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi kami, biarlah kami menyadarinya untuk dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan biarlah dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang kami kerjakan ada prestasi, ada pertumbuhan kinerja, supaya demi dan untuk keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan dalam tanggung jawab mengemban sebagai seorang kepala rumah tangga, kami mampu memenuhinya dengan baik. Kami mampu dan dikuatkan untuk menjadi penyangga kehidupan keberlanjutan keluarga, mengayomi kehidupan
kehidupan keluarga, melindungi keluarga baik pagi, petang, siang dan malam. Tuhan, kami mohon juga menguatkan kekuatan pendampingan kami, istri-istri kami, supaya pada waktunya kami dapat bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan dalam peran-peran yang kami peroleh dari dalam. Lebih daripada itu, mendidik, mengasuh, membesarkan dan melayani anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah rumah tangga kami. Anak-anak kekasih kami yang sedang bertumbuh, mereka membutuhkan pelayanan, mereka membutuhkan asuhan. Biarlah lewat anak-anak didikan anak-anak kekasih kami boleh bertumbuh dalam iman yang menjadi kebanggaan kami, tapi juga menjadi bagian dari kebanggaan persekutuan gereja. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bergumul bagi kehidupan anak-anak kekasih kami yang sedang berjuang dan bergumul di medan-medan perjuangan mereka di bangku pendidikan. Pada jenjang pendidikan terendah sampai pada perguruan tinggi sekalipun, ya Allah. Bapa, rahmatilah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan. Kami percaya dengan begitu mereka akan dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan serta takut Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang rendah. Di sanalah mereka akan mampu melaksanakan seluruh agenda perjuangan mereka untuk menggapai masa depan yang ada di dalam genggaman kasih Tuhan. Relasi-relasi yang mereka bangun, baik secara vertikal maupun horizontal, sesama teman, tapi juga dengan para pendidik. Wawasan-wawasan yang mereka dapatkan baik secara formal maupun non formal biarlah menjadi ilmu bagi mereka, menjadi pegangan bagi mereka, dan biarlah Tuhan ajarkan mereka untuk selalu mereka menjadikan Tuhan sebagai sasaran dalam hidup. Di sisi saya ada keberhasilan yang mereka raih, ada berkat yang mereka terima dari tangan kasih, berkat roti tinggi. Di situ adalah merupakan harapan dan dampaan dari kehidupan keluarga kami, tetapi juga bagian dari terima dan jawab seluruh beban pergumulan kehidupan mereka yang mereka naikkan dan diam-diam dipilih pergumulan kehidupan mereka. Kau jangan tinggalkan kehidupan keluarga. Biarlah dari kehidupan keluarga ini mengalir berkat surga, tapi juga dari kehidupan keluarga ini terpancar kasih di tengah-tengah kehidupan keluarga ini. Lebih daripada itu, bahkan persekutuan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kesiapan jemaat Larat Kota dalam proses pemilihan penjaringan calon penatua dan wilayah melalui panitia yang telah dibentuk. Biarlah Bapak selalu bersama-sama dengan mereka, baik dari ketua bahkan sampai dalam seluruh perencanaan agenda dari awal pertengahan bahkan sampai pada kesudahan. Biarlah Tuhan tuntun mereka supaya semuanya itu akan berlangsung berjalan menurut cita dan tepat pada waktu. Kami juga berdoa bagi Bapak Kekasih, Bapak Ari yang telah memimpin kami dalam liturgi, telah menaburkan benih firman Tuhan bagi kami, menjadi pedoman dan penuntun penguatan iman dalam menjalani hari kehidupan. Biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan dapat kami ekspresikan dalam hari-hari kehidupan kami di medan kehidupan masing-masing. Kami juga berdoa bagi pendukung ibadah, Bapak Obed yang telah memperdengarkan pembujiannya.
Biarlah lewat hidup pujiannya ini menjadi kesaksian bahwa Kristus Yesus dimuliakan di tengah. Bapa di sorga, di dalam ibadah ini kami datang dan membawa seluruh kehidupan kami melalui tanda syukur. Baik yang kami bawa dari pribadi lepas pribadi, tapi juga yang disediakan oleh kehidupan keluarga. Kami sadari sungguh Tuhan Yesus bahwa yang kami bawa ini jauh dari berkat yang Tuhan inginkan, jauh dari berkat yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tetapi bukan saja berkat mati yang kami berikan, seluruh kehidupan kami bawa untuk Tuhan pakai sebagai alat kesaksian. Dan biarlah pemberian ini menjadi tanda syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan, demi dan untuk misi pelayanan di dalam jemaat. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa akan kembali menjadi berkat dalam kehidupan rumah tangga. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syafaat kami, ini permohonan kami kepada kami. Biarlah di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, supaya kami selalu memperoleh keselamatan. Jadilah kita karena kami pada hari ini menang dan ampunilah kami yang diselamatkan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang keji, karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa dan sampai Iya, kita ada pada nyanyian pemutusan. Untuk itu saya menyebut bapak-bapak bangkitkan diri. Kita cari nyanyian dari Hidup Jemaat 415. Gembala baik bersulin dan merdu. Bersulin dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memalingkan aku berteduh di padang rumput putih jauh berkenan. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah bening. Saudara-saudara, Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oleh sebab itu, jadilah utusan-utusan yang siap bersaksi di dalam dia. Terimalah janji berkatnya. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara-saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudara berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan dan kasih. Amin.